Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat mengikuti kajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah panutan nyata untuk segala sendi kehidupan kita, dari mulai bercengkrama, berkeluarga hingga bertata krama. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, para peserta kajian sekalian, insya Allah sebelum memulai kajian, perkenalkan nama saya Ilham Khuzaifi, insya Allah yang akan memandu kajian pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang sudah rela menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah sudah banyak ya yang bergabung baik melalui Zoom ataupun siaran langsung kami di sosmed, akun Facebook, dompet sosial. Nanti bagi para peserta yang ingin bertanya kepada pembicara kita, silahkan untuk raise hand jika ingin bertanya secara langsung dan mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar bagi yang tidak ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Selanjutnya, insya Allah saya ingin menyapa pemateri kita ya yang sudah bergabung, Ustadz Dian Berkah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ini namanya Ustadz Dian Berkah ya. Insya Allah ilmunya berkah juga ini untuk kita. Amin. Bagi para peserta yang belum mengenal Ustadz Dian Berkah, beliau ini sudah 10 tahun ya Ustadz ya, menjadi dosen dan juga praktisi di bidang waris ya Ustadz ya, benar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kami memohon agar Ustadz Dian Berkah nanti berkenan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Baik, untuk ini ya, memulai kajian kita pada hari ini agar lebih berkahnya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya insya Allah ada tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Taufik Hidayat. Assalamualaikum Ustadz Taufik Hidayat, apakah sudah bergabung dengan kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, apa kabar? Selamat malam. Baik, silakan Ustadz Taufik Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Taufik Hidayat. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan akan semakin dikuatkan imannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dian Berkah yang tadi di awal sudah sama-sama kita dengar suaranya seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Dian Berkah. Waalaikumsalam, Mas Ilham. Salam siang. Sudah siap nggih Ustadz nggih? Insyaallah. Baik. Kalau begitu langsung saja, inilah materi tentang hukum waris yang akan disampaikan oleh Ustadz Dian Berkah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita bersyukur bisa ketemu di satu forum. Insya Allah barokah, karena waris ini satu hal yang dikenal tetapi secara akademik kurang dibahas. Bukti secara akademik kurang dibahas, riset-riset yang ada itu masih sangat sedikit ya. Secara akademik sudah saya masukkan di jurnal internasional yang Scopus, yang itu sudah saya promosikan secara akademik bagaimana waris itu dibahas dalam perspektif kajian ekonomi Islam. Ini saya kira menjadi poin penting nanti untuk kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dan motivasi bagi semuanya yang ada di webinar ini, dan semangat untuk terus mempersiapkan diri untuk belajar ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa, kalau memang ada kesempatan, kita bisa buka training waris nanti. Saya sudah siapkan kalau memang berminat ya. Nanti Akhi Andi bisa buat tim, karena sudah pernah kami lakukan juga training waris itu di waktu bulan Ramadan. Ada 6 kali pertemuan secara penuh ya. Nanti kita bisa lakukan itu. Di materi kali ini saya coba sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh teman-teman dari DSM zakat ya. Saya kira ini satu momentum. Saya ingin sampaikan di awal mengapa lembaga zakat juga menjadi penting untuk membahas masalah waris. Di dalam kajian riset saya, yang itu juga masuk bagian dalam disertasi yang juga sudah ada riset yang saya publikasikan, bahwa zakat itu ada potensi social fund atau dana sosial yang bisa dikembangkan dari waris ya. Contoh riset yang saya kembangkan, ketika orang tua mereka sebelum meninggal itu berbudaya infak, sedekah, wakaf, zakatnya jalan, ketika orang tua meninggal, itu ketika kita bisa kembangkan dalam kajian secara serius, itu bisa dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Nah, itu yang saya sebut dengan Sustainable Islamic Family Finance. Nah, itulah nanti pengembangan-pengembangan yang bisa kita lakukan di dalam semangat untuk mempelajari waris. Ya. Pertama, coba ingin Anda sampaikan di sini satu hal yang memotivasi kita, misalnya pelaksanaan pembagian waris semata-mata bertujuan untuk menciptakan ketentraman hidup yang di dalamnya tentu orang-orang yang melaksanakannya. Ini butuh kerja keras, ya. Ini butuh kerja keras, bukan sekedar kita hanya tahu. 10 tahun saya sudah sangat lama membantu untuk menyelesaikan persoalan waris. Oleh karena itu, punya pengalaman secara pribadi, tahu betul orang-orang yang bermain-main dalam persoalan waris. Ya. Gaya selingkuh itu sudah tahu betul. Jadi bagi mereka yang menangani hukum, itu mereka sudah paham bagaimana
gaya-gaya mereka yang bermain-main terhadap harta waris itu. Ya, di situ nanti salah satu hal yang menjadi kebanggaan buat kita untuk menerapkan prinsip ana terus terang. Satu hal yang paling sederhana, bagaimana kita mampu menerapkan hukumnya Allah bisa terlaksana di keluarga-keluarga muslim secara sederhana. Ini dakwah yang cukup luar biasa. Nah, lanjutkan bagaimana realita kehidupan. Saya kira di dalam kehidupan kita di Indonesia, kita dihadapkan dengan 3 pedoman atau hukum yang ada di kehidupan masyarakat, ya. Waris perdata, waris adat, waris Islam. Tetapi peluang kita di Indonesia, pengadilan agama, itu siapapun yang beragama Islam, ketika ada persoalan waris, mereka harus menyelesaikan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Ini sebenarnya ada potensi besar agar waris itu dapat diterapkan di keluarga-keluarga muslim sesuai dengan hukum Islam. Ya, hukum waris Islam. Jadi potensi-potensi ini sebenarnya harus kita kembangkan, harus kita pikirkan bersama. Tetapi fenomena yang terjadi, kita bisa lihat ada 3 poin, ya. 1, seringkali terjadi kebingungan. Kemudian perseteruan selalu terjadi. Yang ketiga, yang menjadi hal yang bisa menjadi pelajaran buat kita, baru belajar ketika terjadi kematian. Ya, di sini poin-poin yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya kira DSM zakat ini sudah bergerak untuk bagaimana mengenalkan kewarisan ini sebelum terjadinya kematian. Dari hasil temuan yang saya coba tawarkan, ternyata dari riset-riset yang saya lakukan, mereka yang mampu menyelesaikan persoalan waris sesuai dengan prinsip dan hartanya waris itu betul-betul sustainable atau berkelanjutan, itu orang tua sudah menyiapkan sejak awal. Oleh karena itu, saya kembangkan 1, berbicara waris itu berbicara sustainable Islamic family finance. Artinya keuangan keluarga yang sustainable, yang dibahas ketika masih hidup dan dilanjutkan, dipraktekkan ketika setelah wafat. Nah, itu teorinya. Oleh karena itu ini momentum yang cukup besar, mudah-mudahan barokah buat kita di forum ini, ya. Ini dia. Kemudian yang berikutnya, problem yang terjadi, saya kira ini menjadi fakta hukum dan fakta praktek hukum yang terjadi khusus persoalan waris. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusakanya. Ini menjadi poin. Contoh, data di pengadilan agama sampai sekarang di Indonesia, waris itu masuk urutan yang kedua setelah persoalan keluarga atau perkawinan, ya, di pengadilan agama atau kasus penceraian itu. Oke, saya kira ini poin-poin yang saya coba lanjut saja. Ada hal juga yang perlu menjadi perhatian kita, mengapa harus membahas waris itu sejak awal. 1 adalah persoalan kematian yang datangnya itu tiba-tiba. Nah, inilah kesempatan waktu yang Allah berikan untuk kita. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, bahwa ilmu kewarisan itu bisa digambarkan oleh Rasulullah itu separuh dari ilmu agama. Oleh karena itu bobotnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Ya, oleh karena itu inilah semangat-semangat yang harus sudah kita mulai. Contoh, kadang kematian itu pada usia anak-anak, muda, tua. Ya, kita punya anak ketika mereka tidak punya harta, nggak ada cash. Tapi ketika dia punya harta, nah, bagaimana harta itu dibagi dalam keadaan yang seperti itu. Nah, ini juga harus sudah mulai dikenalkan oleh kita. Ya. Kemudian penyebabnya, ya kadang bisa sakit, kadang tidak tanpa sebab, artinya kadang ada kecelakaan, lain sebagainya. Kita mulai masuk sekarang ada wabah, ya saya kira sudah mulai harus menjadi kesadaran kita bersama. Ya kadang
terjadi karena mereka juga gantung diri karena persoalan-persoalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, saya kira ini menjadi satu dasar mengapa waris ini menjadi perlu diperhatikan ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahluka. Jadi kata-kata yang merah, kata Allah, wa anfiqu fisabilillah, dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Ada kalimat berikutnya, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kata-kata at-tahluka itu indahu makna nih, itu punya dua makna. Yang pertama ada at-tahluka bi makna al-maut, ya artinya adalah kematian. Kemudian yang kedua at-tahluka bi makna al-fakir, yaitu kemiskinan. Jadi di sini ada satu poin yang bisa kita artikan, janganlah kita jatuhkan diri kita dari sebuah kematian, peristiwa kematian, yang akhirnya kesempatan kita habis begitu saja. Kemudian al-fakir itu gimana, kemiskinan. Ya disinilah, oleh karena salah satu fungsi kewarisan dalam Islam itu adalah mempertahankan harta keluarga agar tetap produktif. Ini dia. Nah, tapi sebaliknya harta waris itu ada dibagi-bagi kemudian habis. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana pengelolaan harta waris agar produktif ya. Saya menemukan ada 12 konsep bagaimana kita mengelola harta waris agar tetap sustainable dari berbagai sektor ekonomi. Nanti sudah saya coba siapkan di slide ini juga. Faktanya saya kira manusia masih abai, belum adanya pembinaan hukum waris kepada keluarga sejak dini, karena memang di antara kita kadang masih bingung harus belajar kemana. Ya oleh karena itu saya sangat senang nanti kalau seandainya di DSM membuka konsultasi keluarga, konsultasi kewarisan ya, yang nanti bisa dibuka di sana dari jarak jauh. Saya bisa pantau, ada orang yang mengkoordinir di sana. Saya kira ini bagus nanti sebagai tindak lanjut dari forum kita. Sudah ada di Bali itu kader saya tentang kewarisan. Ada, kita pernah adakan training, nanti bisa terhubung di sana. Mudah-mudahan bisa gabung anaknya di sini ya. Itu kader-kader kita muda-muda yang hebat-hebat. Ya, kita sudah training mereka, tinggal nanti dikumpulkan saja di satu wadah di sana. Prinsipnya saya kira ini menjadi poin penting. Jadi ketika besok ada persoalan yang berhubungan dengan waris, 3 poin ini yang menjadi penting. Nah, problem kita ketika ada pembagian waris itu hanya menghitung bagiannya saja. Step 1 dan 2 itu nggak dilakukan. Ya, padahal step 1 ini harus dilakukan secara jelas. Kemudian step kedua verifikasi hartanya jelas, baru persoalan pembagian. Nah, yang keempat ini definisi yang saya kembangkan bahwa di dalam ahli waris dia ada 2. Ini perlu dicatat ya, karena kadang-kadang kita kebingungan. Ahli waris itu ada ashabul furud, ada asobah. Ini yang perlu dicatat. Ashabul furud itu ahli waris yang bagiannya disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buka surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, itu yang disebut ashabul furud. Nanti yang ada bagian di antara ashabul furud ketika berhubungan dengan ahli waris yang dia menjadi asoba, nah maka asoba itu adalah ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Nah, rata-rata dalam kajian waris, asoba itu harta sisa. Ya, itu aja yang menjadi nanti penekanannya. Saya lanjut dulu ya. Ini prinsip-prinsip dasarnya. Saya kira dalam waris Islam kita mengenal prinsipnya bilateral, yaitu laki dan perempuan. Ini menjadi juga poin dasar yang harus diingat, karena jangan sampai nanti kita diserang oleh mereka-mereka waris ini
tidak berpihak kepada perempuan atau sebaliknya nggak berpihak kepada laki-laki ya. Secara proporsional, kalau ditanya apa bedanya dengan hukum waris yang lain, dengan waris Islam. Nah, kita harus paham betul bisa menjawab itu. Ya, satu clue yang saya berikan untuk motivasi kita, bedanya hukum waris Islam dengan waris yang lain. Hukum waris Islam membagi kepada laki dan perempuan itu bagiannya secara proporsional. Bagaimana cara menjawabnya secara proporsional? Bisa jadi laki-laki itu tidak mendapat bagian ketika posisinya sebagai saudara kandung dari si mayit, ketika si mayit itu memiliki anak. Nah, itu dia. Ya. Sebaliknya juga bisa jadi perempuan tidak mendapat bagian karena posisinya dia sebagai saudara kandung ketika saudara yang meninggal itu atau si mayit itu dia punya anak. Ya, jadi bisa jadi kedua-duanya dia mendapatkan bagian ketika posisi laki dan perempuan itu sebagai anak kandung dari si mayit. Ya, jadi gitu. Jadi kita akan bisa menemukan beda-bedanya sangat jauh. Sehingga kalau mengatakan waris Islam itu tidak adil, itu harus malu dengan Allah. Ya, berarti ilmunya tidak dalam mereka. Ya, tidak mempelajari secara serius bagaimana waris itu. Ini ayat-ayatnya mohon menjadi dasar mengapa waris Islam itu dia bilateral. Ini dasar hukumnya. Ya, Allah sudah sebut dalam surat An-Nisa ayat 7. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam kewarisan yang menjadi kelemahan kita ketika ditanya hukum waris itu dasar hukumnya di mana? Nah, harus dijawab mulai dari surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan An-Nisa ayat 14. Ya, ditambah dengan An-Nisa yang di ayat terakhir ya 176. Itu yang menjadi tambahan berkaitan dengan nanti waris kalalah, waris yang tidak ada anak ya. Ya, di sini prinsipnya. Jadi semua ada dasar. Kemudian besaran pembagian waris ini saya kira bergantung pada posisinya. Ingat ini ada struktur. Tidak usah dihafal, kita bisa lihat dalam Al-Qur'an, yang penting kita ingat saja di sini. Ya, tidak usah menghafal jauh-jauh nanti. Nah, ingat saja nanti kalimatnya, kata-kata si mayit itu menjadi poin penting. Ini pembagian tadi, jadi pengklasifikasian dulu secara teori dari Al-Quran coba saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu adalah etika sebelum pembagian waris yang harus dikenal betul bagi mereka. Surat An-Nisa 11, 12, 76 itu bagian warisnya. Kemudian An-Nisa 13, 14 itu doktrin kewarisan Islamnya. Di dalam buku-buku waris tidak ditemukan itu. Ya, saya ingin sampaikan, ini temuan yang saya kembangkan dari berbagai riset dan kelas-kelas di kampus yang coba ingin saya kenalkan bagaimana hukum waris itu begitu mudah. Ya, kenapa mudah? Karena waris Islam itu diturunkan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang muhkamat. Jadi nggak ada perbedaan di situ dan tidak ada perdebatan seharusnya. Ya, di sini ya yang menjadi kritik buat kita bersama ini. Pembagiannya saya kira ini doktrin yang saya simpulkan dengan kalimat, ini penting. Berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal adalah mendistribusikan dan mengolah harta warisnya sesuai dengan warisan Islam. Ini kritik tajam buat kita. Kebanyakan kita berbakti kepada orang tua itu ketika hidup, tapi ketika meninggal, bagaimana mendistribusikan dan mengelola harta warisnya sesuai dengan warisan Islam. Nah, ini yang bisa dilihat di ayat 13. Itu sangat luar biasa kalimatnya itu. Ini bagian-bagian yang kita simpulkan dari Al-Quran. Saya kira ini semua bisa dilacak nanti. Tapi ini menjadi penting karena ini poin-poin dasar yang harus kita coba rujuk ya. Tapi harapan saya mohon langsung buka Al-Quran karena Al-Quran sekarang sudah ada terjemahnya. Jadi nggak ada kesulitan. Biar kita back kepada Allah, bukan buku ya, tapi kepada kitabullah. Ini poin penting. Kenalkan bagaimana setiap ada case masuk kepada Allah, ada case back to Allah, kembali kepada Allah, ada case kembali kepada Allah. Kita open Quran.
Ya, kita bedah Al-Qur'an. Nah, itu di situ. Ini surat An-Nisa'nya ada peringatan dari Allah. Saya kira nanti bisa diperdalam secara mandiri hal-hal yang menjadi dasar-dasar penting ini. Ini kalimatnya kalau kita baca secara baik, aduh, kita sebenarnya luar biasa ini penekanannya. Ayat ini turun berkaitan juga dengan ayat-ayat waris. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Ini kalau ini ada lam taukid ini. Wal yakhshal ladzina, dan takutlah orang-orang yang, nah ini kan begitu kan, sekiranya di belakang mereka min khalfihim, ya, zurriyatan bi'afan. Bukan. Sirsa. Sebentar ya. Kita lanjutkan lagi. Zurriyatan bi'afan. Jadi keturunan yang bi'afan itu keturunan lemah. Yang itu bisa lemah dalam arti dia secara harta dia lemah, secara ilmu kewarisan dia lemah, secara etika atau akhlak dia lemah. Karena persoalan-persoalan waris itu berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan ilmu. Ya, ilmu itu ilmu kewarisannya, ilmu tentang pengelolaannya. Ini mengikat ini. Ya, saya menghadapi ada orang yang kaya, contoh misalnya, sudah Ustadz, saya nggak mau tahu. Nah, ini juga persoalan. Jadi mereka yang punya duit banyak ketika ada persoalan waris, jangan lari dari masalah. Karena kebanyakan cash dia begitu, udah Ustadz saya nggak butuh. Ah, ini. Kadang mereka merasa nggak butuh. Kita bukan butuh nggak butuh, tapi mampukah menerapkan hukum waris itu dalam keluarga kita sehingga orang tua kita itu selamat, dimasukkan ke dalam surga, dan terhindar dari api neraka. Itu back kepada surat An-Nisa ayat 13 ayat 14. Karena itulah momentum ini sangat penting untuk menyadarkan diri kita tentang persoalan waris. Kemudian ini ya yang menjadi kesimpulan dari ayat tadi, kita harus kuat dari segi agama, jiwa, akal, harta keturunan. Ada satu buku yang dia melihat bagaimana waris dalam konteks maqasidus syariah. Ya, itu luar biasa itu. Nah, saya melihat di dalam maqasidus syariah waris itu berhubungan dengan hifzuddin, karena berhubungan dengan perintah itu. Kemudian ada berhubungan dengan hifzul mal, dengan harta. Kemudian berhubungan dengan hifzun nafs, karena berhubungan dengan keturunan dan keberlangsungan keturunan itu dengan adanya harta tadi itu. Wah, itu luar biasa itu. Dia menjadi momen pentingnya. Ya, tentu harta waris dia harus halal dan baik, kemudian memberikan dampak menjadi harta umat, ya. Nah, ini beda-bedanya saya kira kita skip saja. Ini distribusi harta warisnya. Nah, ini dia. Ini contoh pengembangan-pengembangan yang coba Anda berikan. Coba lihat di sini ya. Ini untuk satu pelajaran yang bisa kita ambil. Anda menyebut dengan satu teori yang disebut namanya insyabil waris bin nafsi wal ijarah. Ada satu contoh harta waris itu dikelola oleh ahli waris dan dikelola juga oleh pihak ketiga, orang luar. Kemudian dikelola yang keuntungannya itu dibagi kepada ahli waris, dibagi pula kepada pengelola. Tapi bagian yang lain itu dikelola oleh penyewa yang keuntungannya dibagi kepada penyewa, dibagi pula kepada ahli waris. Ya, di sini. Jadi kita bisa melihat seberapa mampu ahli waris itu mengelola harta waris itu. Kalau nggak mampu dikelola karena kita bukan pembisnis, bisa disewakan separuhnya. Separuhnya kita kelola. Karena ketika orang mengelola harta, itu kan dia punya kekuasaan untuk bagaimana mengembangkan. Ya, jadi di sini
kita bisa lihat contoh-contoh agar betul-betul bisa mengelola. Ada contoh namanya insyabil waris bil mudharabah. Jadi dikelola secara mudharabah, maksudnya ada salah satu di antara ahli waris yang punya kemampuan ya dia sebagai seorang mudharib, ahli waris yang lain dia sebagai ahli waris. Sebagai apa? Sahibul mal. Keuntungannya bisa dibagi kepada pengelola dan dibagi kepada ahli waris. Ya, ini dia. Ini belum saya publikasikan secara jurnal internasional, tapi ini menjadi satu yang nanti temuan disertasi Ana. Ini mohon doa juga, sebentar lagi mau ujian disertasi ya. Ini temuan-temuannya sudah Ana publikasikan di forum ini. Ya, anggap aja ini ujian awal lah ya, di DSM Zakat ya. Nanti kita bisa, ini sudah saya bocorin nih temuan-temuannya di DSM ini. Ya, dan ini ilmu yang luar biasa, jujur nih, dikejar-kejar banyak orang ini. Ana selalu jadikan bagaimana kita menerapkan hukumnya Allah di dalam berbagai konteks kehidupan itu. Disinilah Ana menyebutkan bahwa hukumnya Allah itu solihun likul zaman wal makan. Ya, maka mari kita berdakwah secara keilmuan. Bagaimana Allah ini Allahu Akbar gitu. Ya, karena banyak ilmuwan yang dia mengecilkan Allah juga. Kita tidak ke sana ya. Oleh karena itu tauhid menjadi penting ya. Ini pola-polanya ya, ketika nanti ahli waris tidak mampu atau mungkin ada ahli waris yang dia ada anggota pihak ketiga, mungkin saudara kandung, jadikan dia pihak ketiga sebagai pengelola. Jadi bisa itu. Kita bisa kembangkan banyak ya. Contoh ada yang lain, ini saya kira tadi sudah sama ini. Kemudian yang D ini wal ijarah, kalau memang nanti ada contoh misalnya ahli waris biar dia tidak menjadi sudah saya sewa saja deh lahannya, misalnya begitu. Agar dia mungkin bisa lebih banyak menguasai. Contoh misalnya ini di pertanian, di tambak, ya perkebunan, ini bisa berlaku ya. Karena kadang ada harta waris itu sudah dibagi dalam bentuk hibah. Kan begitu. Nah, bagaimana kita mengolah biar tidak terjadi case, tidak terjadi sengketa. Sudah saya sewa saja. Nah, ini kan keuntungannya bisa dibagi kepada penyewa, dibagi juga kepada ahli waris. Ya, di sinilah nanti bagaimana kita mewujudkan yang namanya di tengah kondisi COVID seperti sekarang ini, jujur jangan sampai waris itu yang menjadi harta, harusnya harta untuk bisa menenangkan bagi keluarga, malah sebaliknya orang berebut sehingga terjadi problem, tidak ada kebarokahan di dalam keluarga kita. Nah, ini kan menjadi persoalan besar ya. Oleh karena itu sama-sama mari kita belajar, kita tanya jawab nanti lebih banyak. Ini beberapa teori secara akademik sudah saya sampaikan. Manfaatnya, pentingnya waris, bagaimana cara pengelolaannya, sumbernya sudah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa membuka cakrawala kita di awal untuk bagaimana memahami waris ini secara komprehensif, secara baik, sesuai dengan prinsip dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu. Saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Nanti ini bisa dengan tanya jawab saja ya. Saya persilakan Mas Ilham. Oke, siap Ustadz Dian Berkah. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak ya beberapa materi yang disampaikan oleh Ustadz Dian Berkah. Nah, para peserta kajian, silahkan kali ini bagi yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand, dan insya Allah nanti operator akan menghidupkan audionya. Ataupun kalau memang tidak ingin bertanya secara langsung, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sudah ada yang ingin bertanya? Yaitu dari ini, Pak Dr. Kendra ya. Silahkan Pak. Saya iseng nanya saya, Mas. Assalamualaikum. Kalau dalam disertasi seperti ini itu saya belum tahu apakah perlu kebaruan, apa
hanya sekedar memberi solusi dari suatu masalah, gimana Mas itu? Langsung dijawab Mas Ilham atau gimana? Ya silahkan. Ya, Ustadz Dian, silakan langsung bisa dijawab, Ustadz. Baik Pak Dokter Kendra, salam kenal Pak Dokter. Terima Ini kasih. kita bisa sharing juga secara akademik. Pada intinya, saya ingin memberikan satu tawaran bahwa bicara waris itu bukan hanya dibagi, tapi waris itu dikelola dalam rangka satu misalnya, mempertahankan tradisi keluarga untuk melanjutkan bisnis yang sudah diperjuangkan oleh orang tua. Karena ada teori yang ditemukan case oleh Timur Quran misalnya, dalam kajian-kajian dia di Middle East, di Timur Tengah, terjadi persoalan besar ketika mereka berbisnis, bisnisnya itu bisa jatuh ketika ada persoalan waris dan dilanjutkan. Nah, saya sedang menjawab persoalan itu karena memang kita belum ada kajian-kajian persoalan waris secara dalam sampai ke sana. Saya teliti di dalam 4 sektor ekonomi, dari agriculture, kemudian industri, real estate, kemudian yang terakhir ada 4 itu yang mereka sudah dikelola di Gresik khususnya di Jawa Timur. Itu saya teliti betul, kemudian saya jadikan satu pola-pola yang diambil dari akad-akad yang ada. Ini saya kenalkan juga di Jawa Timur, saya Dewan Syariah Nasional Perwakilan Jawa Timur, Dr. Kendra, yang juga membantu banyak untuk bagaimana sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Ini bisa sharing juga nanti ya. Jadi ilmu-ilmu itu coba saya kembangkan dengan keilmuan tentang ekonomi Islam. Nah, disitulah ketemu saya berbicara kewarisan produktif itu bagaimana kita melanjutkan harta ini tetap sustainable. Ya, nanti bisa dilanjutkan di beberapa. Saya di riset-riset itu juga sudah saya publish juga di Sinta itu berkaitan dengan masalah perkewarisan. Mudah-mudahan tawaran-tawaran ini bisa menjadi solusi, dokter, untuk apa? Mereka-mereka yang ingin mengelola harta waris mereka. Karena kalau pemahaman selama ini waris dibagi-bagi, padahal dalam bisnis dibagi, mereka nggak punya kemampuan mengembangkan bisnis kan bisa jatuh, bisa gagal itu. Nah, yang saya temukan contoh misalnya ada toko emas di trading sektor di Gresik, saya bilang, sudah dikumpulkan lagi aja emasnya itu. Nanti saya yang bantu menjualkan, melanjutkan tokonya Bapak. Keuntungan yang dihasilkan itu dibagi menurut aturan waris. Nah, di situ. Ini contoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Ini dokter sedikit menjawab tadi, mudah-mudahan bisa nanti menjadi tawaran untuk solusi persoalan waris yang ada di kita. Ini Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ya. Baik, itu Pak Dr. Kendra sudah dijawab oleh pemateri kita yaitu Sadian Berkah. Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Ini ada permohonan izin Ustadz Dian Berkah dari para peserta. Ada yang meminta materinya nanti boleh di-share ke email enggak? Seperti itu. Nah, nanti di-share boleh. Ini boleh bisa ya? Juga dipakai untuk presentasi juga, dipersilakan ya. Diganti namanya juga boleh ya. Alhamdulillah. Jadi bagi para peserta yang tadi menanyakan permohonan izin ya untuk materinya bisa di-share, insya Allah bisa di-share ya. Selanjutnya pertanyaan saya bacakan, Ustadz. Sudah ada yang masuk di kolom komentar Zoom dari Pak Arya Robi Putra. Ustadz Dian, bagaimana harta yang dimiliki oleh si mayit tidak bisa menutupi utang-utangnya?
maksudnya ini mungkin ini ya, harta warisnya mungkin tidak ini ya, tidak cukup lah untuk membayar utang-utang si mayit ini, bagaimana? Seperti itu. Silakan. Ya, baik. Kalau kita waris, kemudian hartanya tidak ada, itu tidak menjadi harta waris namanya. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa ayat 7, itu menjadi prinsip dasar yang harus diperhatikan. Ya, oleh karena itu di situ menjadi poin penting. Waris itu dia ada syarat terpenuhi. Satu, ada ahli waris, ya. Yang kedua, ada yang meninggal, yang ketiga ada harta warisnya, sedikit maupun banyak. Pertanyaannya, di mana dasar hukumnya? Surah An-Nisa ayat 7. Nah, itu dia. Jadi kebanyakan kita itu tidak pernah kembali kepada ayat Allah, seolah-olah tidak ada petunjuk Allah yang menjawab persoalan itu. Di sini dia dasar hukumnya. Jadi kita bisa lihat nanti di surah An-Nisa ayat 7 kalimatnya. Sebentar ya, Ana share dikit ya, karena ini kalimat Allah. Coba saya ingin tunjukkan langsung saja, biar kita sama-sama belajar ya. Kebanyakan kita tuh bicara waris tidak pernah back kepada Al-Quran. Ini kelemahan kita. Sehingga seolah-olah nggak ada pedomannya secara pasti. Nah, di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Coba kita artikan saja. Ayat ini tidak ada yang sulit diterjemahkan. Syarat yang harus laki dan perempuan ini adalah ahli waris. Lirijal, bagi laki-laki, nasibum mimma tarakal walidan, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapak dan karib kerabat. Mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa, baik sedikit maupun banyak. Nah, pertanyaannya, kalau hartanya habis bagaimana? Nah, itu dia. Maka tidak terjadi ada distribusi harta. Lalu bagaimana terjadi cash begitu? Disitulah tanggung jawab seorang anak, dia tampil, sayalah yang akan memenuhi hutang-hutang orang tua saya. Disitulah berbaktinya kepada kedua orang tua akan muncul. Karena itulah berlomba-lomba dalam keluarga menjadi anak yang punya kemapanan terhadap harta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting Mas Ilham. Ya. Oleh karena itu bekerja keraslah, berjuanglah mendekat kepada Allah, dan bersemangatlah untuk kreatif agar kita betul-betul diberi amanah yang lebih untuk berjuang di dunia ini. Ya, jangan melemah. Yang muda-muda saya berharap mohon banyak belajar ya. Saya beri contoh saja. Saya bukan orang ahli IT ya, tapi saya mau belajar. Sekarang saya punya fintech loh. Ya, fintech syariah itu nggak main-main dia. Ya, kenapa? Karena kepercayaan itu, kejujuran, kedisiplinan kita, secara keilmuan juga kita bisa bergerak. Ini poin-poin penting ya. Insya Allah nanti kita lebih banyak untuk memberi manfaat kepada kehidupan yang lebih luas lagi. Ya, saya kira ini menjadi penting Mas Ilham ya. Nanti dasarnya di ayat ini, di surah An-Nisa ayat 7. Ini kalau kita pelajari secara baik, Masya Allah, sudah ada jawaban dalam surah An-Nisa ayat 7 ini. Itu ya. Yang lain Mas Ilham? Ya, itulah tadi jawaban dari Ustadz Dian Berkas. Semoga ini ya menjawab pertanyaan dari Pak Arya Robi tadi. Selanjutnya ini Ustadz, luar biasa ini pertanyaannya sudah banyak menanti ini. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Muhammad Taufik Hidayat. Pertama, apakah persoalan waris itu harus diselesaikan di pengadilan ya Ustadz ya? Dan apakah lembaga pengelola waris, harta waris itu harus lembaga khusus seperti itu, Ustadz? Monggo. Ya, terima kasih. Ini Ustadz Taufik ya. Sebenarnya pengadilan itu ketika terjadi sengketa sebenarnya. Ya. Kita
saya mendirikan waris center itu tujuannya untuk non litigasi. Jadi sebelum terjadinya konflik, maka kita terlibat untuk membantu mereka. Ini pengalamannya begini, saya sampaikan Mas Ilham dan bapak-bapak yang lainnya dan saudara saya. Itu kalau saya membagi waris biasanya itu begini, Ustadz, saya mau ketemu, gitu ya, kelompok golongan 1. Yang berikutnya, Ustadz, saya mau ketemu. Nah, kalau saya ketemu di rumah orang lain kan seolah-olah saya berpihak ke satu kelompok. Nah, untuk memediasi itu, saya bongkarlah garasi rumah, saya jadikan kantor waris center, itu di situ sebenarnya dakwahnya. Agar betul-betul kita tidak dibaca berpihak pada satu kelompok. Nah, hadirlah satu tempat yang saya jadikan dakwah untuk membantu memediasi mereka dan membagi betul bagaimana harta waris mereka agar tidak terjadi konflik. Setelah sudah selesai, agar tidak lagi muncul case, baru sampaikan kepada pengadilan, ini loh Pak cara baginya, sehingga di kemudian hari tidak terjadi persoalan. Kenapa? Karena pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap, gitu. Tidak di pengadilan pun tidak apa-apa, yang penting ada tanda tangan kita semua ahli waris, sudah sepakat, kemudian ditandatangani oleh kita selaku ustadz yang berwenang di bidang kewarisan, sudah cukup. Itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, kalau di pengadilan itu memang sudah sengketa. Contoh misalnya, ada persoalan ahli waris, maka butuh yang namanya penetapan ahli waris. Itu susah juga. Saya sempat punya kasus itu, mereka istrinya lebih dari 1. Saya tanya lagi, apakah masih ada istrinya lagi? Masih banyak Ustadz, karena dia nikah terus. Nah, ini persoalan besar. Kenapa? Karena ahli waris kan harus dibagi dia. Sebentar ya, anak ngecas dulu. Oh ya? Oh baik. Aduh, sebentar. Sebentar ya, baterainya low. Oke Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, kita lanjutin ya. Itu karena ada persoalan begitu. Ada lagi contoh misalnya masih mereka tidak memasukkan ahli waris karena dianggap dia tidak pernah membantu orang tua. Itu case-case yang terjadi. Maka butuh ada penetapan ahli waris. Nah, itu dia. Nah, penetapan ahli waris yang berwenang di mana? Di pengadilan agama. Ya, oleh karena itu, untuk membantu masyarakat biar juga tidak banyak habis uangnya untuk memberikan kepada lawyers atau kepada yang lain, maka butuh ada satu lembaga yang membantu mereka. Insya Allah kita banyak kok sarjana hukum yang punya sertifikat, advokat yang bisa diajak untuk kita. Jadi silakan nanti DSM bisa juga bikin satu wadah di Bali untuk memberikan fasilitas untuk pelayanan itu. Nanti secara keilmuan saya pantau dari jauh, insya Allah saya siap kok ya. Nggak apa-apa, ini bagian dari dakwah ya. Jadi kita bisa bergerak untuk ke sana. Itu ya Mas Ilham, Pak Taufik tadi ya sedikit jawaban. Mudah-mudahan kita bisa meminimalisir tidak ada case-case waris lagi karena malu lah, ini hukumnya Allah ya. Yang sedang diperhitungkan oleh para pemikir dunia. Coba cek di Google Thomas Piketty, coba cek di Google Timur Quran berkaitan dengan Islamic Inheritance. Itu persoalan besar. Saya sedang menunjukkan kepada mereka itu sudah clear. Nah, makanya ini PR dakwah dari keluarga Muslim ini untuk menunjukkan ke sana. Itu ya Mas Ilham. Yang lain dipersilakan. Ya. Bagi para peserta mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dian Berkah. Silahkan. Saya mau nanya. Oh ya, silakan Bu Foni. Silakan. Sementara Bu Foni dulu ya. Nanti Bu Rahma selanjutnya. Ya. Silakan Bu Foni. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Taufik, Ustadz Dian. Saya
Saya Foni dari Jakarta. Kebetulan saya join saat ini ada di Bali. Dan terima kasih kepada Mas Andi sudah mengajak saya untuk join di acara webinar ini. Pertanyaan saya ingin menanyakan dalam hal misalnya pewaris itu meninggalkan usaha. Kemudian ahli waris itu tentunya dalam usaha biasanya suka ada pinjaman dari bank atau demikian gitu kan. Nah, kemudian terhadap pinjaman bank itu apakah si ahli waris ini semua menyelesaikan dulu hutang kepada banknya, kepada bank tersebut, atau kita tetap menjalankan usaha itu dengan hutang-hutang yang sebelumnya dibuat oleh pewaris, atau bagaimana gitu Ustaz? Karena pengelolaan terhadap usahanya itu masih berjalan, tetapi sebetulnya terhadap hutang tersebut bisa diselesaikan, artinya bisa diselesaikan, bisa ditutup dulu pembayaran hutangnya, atau masih berjalan saja dulu sementara usahanya itu tetap berjalan tanpa harus menyelesaikan hutang dari si pewaris. Begitu Ustadz, terima kasih. Baik Ibu, wah ini senang nih saya di case begini nih. Karena ini yang sedang coba kita kembangkan ini Bu. Jadi untuk persoalan apakah kita bayar dulu hutangnya, tetap kita kelola, itu tinggal kita melihat posisinya ini seperti apa. Kalau kita bisa bergaining position dengan bank misalnya, dan usaha ini tetap jalan, kita bisa melanjutkan cicil bayar misalnya setiap bulan, usaha jalan, itu lebih good, lebih bagus. Ya. Tetapi ketika pengelolaan itu dilihat tidak punya potensi untuk berkembang, nilainya bisa digunakan untuk betul-betul membayar hutang karena harus terpenuhi, itu bisa lebih didiskusikan bagaimana kita membayar hutang ini, karena kalau enggak nanti ahli waris siapa yang mau bayar? Nah itu, oleh karena itu kita lihat konteks ya, lihat konteks. Nah kalau itu betul-betul nanti tidak bisa dikelola oleh ahli waris, ibu cari mudorib siapa yang ahli di bidang itu. Tadi sudah saya berikan contoh modelnya bagaimana menginsya bil waris bil mudorobah itu Bu. Jadi mencari mereka, nanti kita bayar dari keuntungan itu sebagai orang yang ahli. Keuntungannya kita bagi kepada ahli waris dan bayar hutang, harta tetap ada. Contoh saya punya harta di sini. Satu harta, satu bidang harta. Ketika saya kelola, maka yang saya bagi kepada ahli waris itu adalah hasil keuntungannya. Harta tetap ada di sini. Yang saya sebut nanti pembagian keuntungan itu ada dua model. Ada namanya at-tauzi al-mutlak, jadi distribusi secara mutlak, bisa dibagi kepada ahli waris, dibagi kepada masyarakat. Itu saya temukan, kenapa saya bilang ada tadi tradisi berinfak dianjurkan oleh anak. Dia bilang begini, dulu ayah ketika setiap tahun itu selalu membagi zakat infak sedekah kepada fakir miskin loh. Sekarang anaknya juga begitu Bu. Jadi 2,5% dari keuntungannya itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau di Gresik itu masih banyak tradisi bagi-bagi uang itu, orang-orang yang ahli yang punya banyak emas itu mereka masih melanjutkan tradisi-tradisi kayak begitu itu. Nah karena itulah mudah-mudahan kita bisa betul-betul melihat secara baik apakah betul-betul ini bisa kita kelola keuntungan untuk bayar hutang, atau dalam konteks kita tidak punya kemampuan, ya sudah kita putuskan untuk bayar hutang itu karena wajib, kasihan dari orang tua kita. Nah, jadi begitu. Itu contoh pertimbangannya Bu, jawaban dari case tadi Bu. Ya saya hanya berharap tetap bisa dikelola, ya Bu ya, karena luar biasa itu Bu, kalau bisa dikelola itu. Ya nanti secara tidak langsung Ibu bisa japri saya untuk lebih seriusnya. Saya siap pokoknya untuk membantu. Ya, silakan Bu. Baik, ya. Terima kasih Ustadz. Saya nanti boleh minta nomor telepon. Saya minta nomor telepon Ustadz ya. Bisa Bu, nanti bisa Mas Ilham, Mas Andi juga, itu saudara saya bisa ngasih Bu. Ya, ya. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya. Baik, itulah tadi para peserta pertanyaan dari Bu Foni.
selanjutnya kita ini ya Ustadz ya, berikan satu kesempatan lagi bagi penanya secara langsung yang sudah siap ini Bu Rahma ya, yang sudah on audionya. Silakan Bu Rahma. Ya, terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang asuransi jiwa yang memberikan santunan setelah pemegang polis itu meninggal? Ya. Nama yang diberikan kepada penerima manfaat yang memegang itu kita berikan polisnya. Nah, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai warisan ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini bagus ini. Ini salah satu harta waris itu adalah harta yang melekat kepada si mayit. Makanya nanti kalau baca masalah waris, ingat kata-kata si mayit, ya Bu ya. Hartanya harta siapa? Hartanya si mayit. Istri siapa? Istrinya si mayit. Anaknya siapa? Anaknya si mayit. Nah, itu menjadi poin penting. Jadi kalau kita membagi waris, ingat kata-kata si mayit, biar kita nggak ada kebingungan. Ini pamannya siapa ya? Pamannya si mayit. Ya itu Bu. Nah, oleh karena itu kalau kita ada asuransi jiwa itu kan yang diikuti oleh si mayit, yang nanti keuntungannya untuk si mayit itu. Ya. Nah, karena sudah meninggal, maka menjadi harta waris. Kalau harta waris, maka harus dibagikan kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya si mayit. Nah, gitu Bu. Sehingga nggak boleh mereka tiba-tiba, lah itu kan harta saya. Lah Bapak siapa? Nah gitu Bu, saya kan saudaranya si mayit. Nah dicek dulu, ada nggak hubungan langsung di situ? Anak kah misalnya? Saudara kandung kah? Gitu. Nah oleh karena itu nanti dalam pembagian waris kita satu ada namanya verifikasi ahli waris yang pertama. Yang kedua verifikasi harta waris. Nah harta waris itu bisa jadi gini Bu, harta pemberian orang tua sebelum menikah. Nah misalnya begitu Bu ya. Nah, ini hartanya siapa ya? Kalau itu diberikan orang tua kepada suami, ya menjadi harta waris. Tapi kalau hartanya istri, nah itu bukan harta waris. Nah, di situ. Nah, harus diingat ya Bu. Nanti ada harta lagi, ada harta gonogini namanya. Harta gonogini itu harta yang bertambah ketika dimulainya perkawinan itu. Nah, itu suami istri. Ya banyak hal yang kadang-kadang itu bukan persoalan waris, digabung-gabungkan persoalan waris. Harta gonogon itu bukan persoalan waris, itu harta yang dibagi ketika ada kes penceraian, penceraian hidup, bisa penceraian karena kematian. Jadi dua begitu. Nah setelah dibagi harta gonogini, separuh menjadi harta istri, separuh menjadi harta waris di situ. Ya, itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para peserta. Ini Ustadz, kayaknya ini memang permasalahan waris ini memang menarik Ustadz. Sehingga banyak sekali pertanyaan yang mungkin sudah diajukan ini Ustadz. Udah ngantri ini pertanyaan Ustadz ya. Bagi para peserta, mohon maaf itu adalah tadi pertanyaan terakhir yang bisa diajukan melalui audio ya secara langsung. Insya Allah bisa di chat pertanyaan jika ada pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan berusaha untuk membacakan semua pertanyaan ini Ustaz, karena sudah banyak yang masuk ini Ustaz. Seperti itu ya. Karena Boleh. mungkin juga biar terkait waktu juga kan, nanti insya Allah bagi para peserta yang ingin bertanya langsung dan lain-lain bisa chat pribadi kepada Ustadz Dian Berkah ya, bagi yang tidak berkesempatan untuk bertanya di kajian malam hari ini. Insya Allah nanti bisa di WA Center DSM ya, untuk izin meminta nomor Ustadz Dian Berkah seperti itu. Baik Ustadz, saya bacakan ya pertanyaan berikutnya. Ini insya Allah chat yang masuk pribadi ya, karena beliau tidak ingin disebutkan namanya, seperti itu, masuk ke kita. Tanya Ustadz, ibu saya mempunyai 2 rumah, satu di Jawa dan satu di Riau.
Rumah yang di Riau itu direnovasi menghabiskan dana sekitar 120 juta. Oleh ibu saya, rumah yang direnovasi itu akan dihibahkan pada saya dengan catatan saya tidak boleh lagi mendapat waris. Betulkah pendapat seperti itu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, baik. Jadi disinilah salah satu yang menjadi pemahaman yang harus disampaikan ya. Ada instrumen distribution atau alat distribusi harta kekayaan itu ada zakat, infak, sodako, wakaf, waris, hibah. Nah, mohon diingat ya, itu instrumen wealth distribution. Jadi instrumen alat distribusi kekayaan, zakat, infak, sodako, wakaf, waris, hibah. Bagaimana cara penerapannya? Kalau konteksnya hibah tadi, itu harus betul-betul tidak boleh dikaitkan dengan waris. Contoh misalnya, kamu saya kasih hibah, besok nggak dapat bagian waris. Itu nggak boleh. Karena dia sudah mulai membagi harta waris sebelum adanya kematian. Contoh lagi di masyarakat, sudah nggak usah dibagi, ini saya bagi kamu di blok A, blok B, blok C. Itu tidak boleh. Ya kalau hibah itu, iya dibagi, kalau kita mau berapa maksimal hibah, ya harus lihat ke wasiat, sepertiga dari harta kalau mau. Kenapa demikian? Karena orang tua masih punya kebutuhan besar. Contoh ada cash lagi. Karena orang tua sudah pensiun, karena sudah tua, dia khawatir nanti ada sengketa waris kalau dia nggak bagi, ketika belum meninggal dibagi-bagi semua. Orang tuanya hanya tinggal di tempat yang kecil. Saya bilang, jangan begitu. Karena bapak masih punya hak, ketika nanti sudah meninggal, itu bisa dibagi menurut aturan waris. Oleh karena itu orang tua itu harus punya tanggung jawab penuh agar mendidik anak-anaknya mengerti tentang hukum waris Islam. Termasuk persoalan tadi itu. Ini saya bagi sebagai hibah, besok nggak boleh dibagi waris. Contoh dalam kajian ekonomi, yang namanya harta itu aset bisa bernilai bertambah. Oleh karena itu triknya, rumus dari saya, Ibu, kalau mau dibagi harta waris, itu jangan sebelum kita meninggal jangan dibagi hartanya, tapi dibagi ilmu bagiannya. Besok nak, kalau dia meninggal, kamu dapat bagiannya 1/4, misalnya begitu. Kamu bagiannya 1/3. Hartanya itu ini loh, ini. Itu namanya udah mengenalkan. Karena kalau nanti harta itu nggak jelas, itu menjadi persoalan besar. Saya menyelesaikan persoalan, contoh misalnya, ada satu anak, karena dia merawat ibunya ketika sakit, dia rawat, dalam perjalanan, satu kotak peti itu isinya emas, di Gresik itu, mereka itu. Nah, ketika dia dibagi, ada saksi. Ini memang untuk kamu sebagai hibah karena bantu ibu dan merawat ibu. Ketika meninggal, itu digugat sama saudaranya. Dia pernah dapat hibah, sementara dia masih dapat bagian waris, misalnya begitu. Nah, penyelesaiannya gampang, dicek dulu. Dulu ketika hibah, ada tujuan apa? Betulkah ada niat itu bagian waris atau betul-betul hibah secara murni? Nah, di situ. Nah, oleh karena itu, kita selaku orang tua betul-betul harus mengerti instrumen distribusi kekayaan. Ketika setelah ada kematian itu waris, tapi sebelum ada kematian kita bisa lakukan zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah. Nah, itu dia. Kemudian wasiat. Nah, wasiat juga sering terjadi persoalan itu. Wasiat itu, ini saya sampaikan juga untuk penekanan kita. Wasiat itu instrumen yang diberikan untuk mereka-mereka yang tidak termasuk kepada ahli waris. Sehingga tidak terjadi penumpukan bagian itu. Karena terjadi juga di masyarakat. Udah saya wasiat kamu dapat sana lebih besar lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya di sana ya. Jadi oleh karena itu harus betul-betul secara
komprehensif, memahami betul-betul bagaimana waris ini. Memang ilmu waris ini kompleksnya begini. Kita harus memahami betul bagaimana tentang harta, memahami betul bagaimana tentang ilmu hukumnya. Itu di situ dia. Sedikit agak butuh tambah ilmu secara integratif, interconnected tadi itu. Jadi kalau dalam kajian keilmuan itu, dia integratif, interconnected, itu ilmu waris. Yang saat ini sedang saya masukkan bagaimana kajian-kajian ekonomi Islam yang mulai diperhitungkan secara bagaimana dampak ekonominya itu di sana. Nah, itu menjadi luar biasa. Itu Mas Ilham ya untuk pertanyaan yang tadi. Siap Ustadz. Ya, Ustadz, ini insya Allah masih ada 7 pertanyaan lagi yang ngantri masuk chat Ustadz. Tapi berhubung waktu kita sudah malam, insya Allah mungkin ini ya Ustadz ya, bisa dijawab singkat-singkat seperti itu Ustadz ya. Boleh. Barangkali ada waktu 6 menit ya, saya sampai setengah 9 ya. Kalau di sana 10 ya. Mau ini Ustadz, dikasih perpanjangan nggak? Kalau saya masih siap, ini waktu belum malam kalau di sini. Oh gitu, siap. Kita habiskan dulu aja ini Ustadz ya pertanyaannya ya. Nanti insya Allah bagi para peserta jangan khawatir. Nanti yang tidak kesempatan dibacakan pertanyaannya bisa ini ya melalui WA Center DSM 081237671819. Nanti insya Allah kita share nomornya Ustadz Dian Berkah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Rahmat Budi Susilo, apakah dalam pembagian waris harus sesuai amanat orang tua atau syariat Islam? Misal, orang tua ingin rumah itu harus tidak dijual, tapi anak-anaknya merasa lebih bermanfaat jika dijual. Bagaimana seharusnya penyelesaiannya, Ustaz? Ya, yang tahu dalam konteks itu punya nilai manfaat atau tidak, itu setelah orang tua betul-betul setelah meninggal. Jadi orang tua berpesan itu bukan bagian dari wasiat yang akhirnya nanti melanggar ketentuan waris. Itu jadikan sebagai masukan. Jadi sebagai satu nasihat buat kita, tapi tidak boleh melanggar ketentuan waris. Ini poin pentingnya. Nah, oleh karena itu, kita jangan takut kalau memang itu bertentangan dengan hukum waris Islam, kemudian tidak kita ikuti. Itu menyelamatkan. Di ayat 14, ayat 13 surah An-Nisa, itu persoalan penting. Bagaimana kita menyelamatkan orang tua ketika kita membagi hartanya menurut aturan Islam, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya kalau tidak, itu dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, saya menyimpulkan berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau-beliau sudah meninggal, membagi harta warisnya menurut aturan Islam. Nah, itu di situ. Ya, oleh karena itu selamatkan. Contoh misalnya, ini saya tambahkan sedikit case ya Mas Ilham ya. Ada orang ketika sebelum meninggal sudah membagi harta warisnya. Terus bagaimana Ustadz saya menyelamatkan orang tua saya? Kalau kita mampu, kumpulkan semua ahli waris, kita hitungkan bagian warisnya A, B, C, D. Tapi sampaikan nanti begini, nanti setelah saya hitung, kalau ada bagiannya yang masih kurang, karena memang hartanya sudah tidak ada, mohon diikhlaskan ya. Ah, gitu dia. Kalau memang hartanya masih ada dan kita ingin bagi, mohon didistribusikan pada yang berhak menerimanya. Itu sampai begitu, Mas Ilham. Butuh lembaga waris untuk menyelamatkan orang yang belum sesuai, kemudian disesuaikan. Ini butuh Dr. Kendra ini bergerak ini nanti. Ya, ini kalau kita mau serius betul-betul pemberdayaan harus begitu. Ya, karena sampai keturunan-keturunan itu akan terulang. Alah, dulu aku nggak dapat bagian waris toh. Itu diceritakan sama anak-anak terus tuh, saat turun-keturunan dijelasin itu. Itu dulu harta waris bapak itu. Nah, itu persoalan besar. Oleh karena itu, ini benar-benar sudah harus dibantu secara bersama-sama untuk penyadaran tentang persoalan kewarisan ini.
Apalagi hubungan dengan kebarokahan itu. Ya, saya banyak ketemu case-case yang mereka cerita sendiri, Ustadz, kalau saya makan harta waris nggak sesuai, Ustadz, habis langsung hartanya, Ustadz. Itu secara langsung mengalami keadaan kayak begitu. Oleh karena itu kita bisa juga mengambil pengalaman-pengalaman itu. Mereka-mereka yang mengambil harta waris nggak sesuai dengan prinsip. Rata-rata itu hartanya habis. Itu mesti ada sebab-sebab akhirnya yang membuat mereka jadi persoalan dalam kehidupannya. Nah, itulah teguran-teguran langsung dari Allah itu. Itu Mas Ilham. Yang lain Mas Ilham? Oke, kita lanjutkan ini estafet pertanyaan nih ya Ustadz Dian ya. Nah, Dari pertanyaan selanjutnya dari Bu Agung Murni, Banjarbaru. Ustadz Dian, bagaimana kalau si mayit itu beda agama dengan anak keturunannya? Apakah sang anak masih bisa dapat harta warisan itu? Silakan Ustadz. ya, tinggal memang dilihat harta waris itu bisa tertutup memang ketika mereka murtad atau keluar dari agama Islam, kan begitu. Tetapi dalam kajian-kajian yang berikutnya itu mulai dipertimbangkan. Ketika mereka betul-betul membutuhkan. Kita kan bisa gunakan di surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Nah, di situ ada kan? Wabda sabi itu ada kalimat farzuquhum minhu, maka bagilah dia sekedarnya. Gunakan instrumen lain, jangan instrumen waris. Bisa gunakan hibah, bisa gunakan infak di situ. Yang penting ada musyawarah di antara ahli waris. Oleh karena itu, secara komprehensif harus baca betul Al-Quran berkaitan dengan ilmu waris ini. Surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10 itu etika sebelum pembagian waris. 11 dan ayat 12 dan 176 itu bagian warisnya. 13, 14 itu doktrin kewarisannya agar kita betul-betul mau mengimplementasikan ilmu warisnya. Ya, di situ Mas Ilham. Oke. Lanjut ya. Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Bu Emi. Ustadz, izin bertanya, bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang asuransi jiwa syariah yang memberikan santunan setelah pemegang polis meninggal dunia, namun diberikan kepada penerima manfaat yang memang ditentukan oleh si pemegang polis. Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai warisan, Ustadz? Ya, kalau memang itu pemegang polis itu kan sebenarnya bisa dipastikan ya. Contoh misalnya dari pemegang polis ini Mas Ilham, Mas Ilham, pemegang polisnya ini si mayit atau siapa Mas Ilham? Pertanyaannya di mana nih? Boleh saya jelaskan? Mohon maaf. Monggo dijelasin Bu, biar enak ini Bu, biar ketahuan posisinya. Ya, jadi pemegang polisnya itu yang meninggal dunia, jadi si mayit. Ah, Ya, jadi biasanya penerima polis itu pasangannya Ustadz. oke. Biasanya si istri gitu. Ya. Baik, kalau begitu tidak boleh hanya dinikmati oleh istri, maka itu menjadi harta waris dan harus dibagi kepada ahli waris. Itu di sana. Ya kalau bilangannya kecil, tapi kalau bilangannya besar, Masya Allah, itu sangat manfaat. Oleh karena itu, kita bisa berikan contoh misalnya, ini anak-anak masih kecil semua, apakah harus didistribusikan Ustadz? Nah kan begitu. Ya, kita bisa lihat dan harus istri bertanggung jawab terhadap perkembangan dan berkurangnya harta waris karena ini punya amanah. Kalau kita tidak mampu membagi, kita harus betul-betul diketahui secara sesama ini. Karena banyak kadang-kadang itu harta waris diam-diam dia bilang, nah kan sudah dipakai untuk bayar sekolah, untuk bayar ini. Padahal itu kan keponakan kita. Kenapa nggak kita tabungkan hartanya, sekolahnya pakai dana kita secara pribadi. Ketika dia sudah dewasa, ini loh nak, harta waris dari bapakmu. Wah itu. Ya memang secara praktek, banyak di antara kita kalau masalah harta ini gelap. Ya, milik orang lain ditarik. Ngaku-ngaku miliknya.
Itu dia. Makanya di surah An-Nisa ayat 10 itu berat sekali. Barang siapa yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya dia seperti makan api yang menyala-nyala. Wah, itu ada jawaban di surah An-Nisa ayat 10 itu. Masya Allah, oleh karena itu, jadi pelajaran juga ya bagi ahli waris. Jangan sekali-kali kita memaksa kalau itu bukan hak kita. Nah, ini memang persoalan kita di dunia ini ya, masalah gelap, masalah harta, itu memang disebut sama Allah itu ya. Itu di situ Mas Ilham ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memperjelas. Jadi polis tadi itu bisa menjadi harta waris. Oke, semoga jawaban dari Ustadz Dian tadi menjawab pertanyaan dari Bu Emi. Kita lanjutkan ini Ustadz. Pertanyaannya dari Pak Wendy. Halo Pak Ustadz, saya laki-laki single. Memiliki adik kandung laki-laki, bapak, dan ibu. Saya hendak mengeset ahli waris untuk aset-aset saya. Untuk kasus ini, berapa bagian presentasi atau rasio dari seluruh aset saya untuk adik kandung laki-laki, bapak, dan ibu saya? Seperti itu. Ya tinggal ditanya dulu ke Pak Wendy ini punya anak atau tidak? Punya Single istri Ustaz tadi Ustaz. tidak? Nah, misalnya begitu. Karena ini kan cash belum terjadi. Oleh karena itu kita nggak bisa membagi harta waris sebelum adanya kematian. Tapi kita permisalan bisa. Besok sekiranya saya meninggal Ustadz, saya meninggalkan istri dan anak. Kemudian ada ibu bapak, ada saudara kandung saya. Berapa bagiannya? Kalau cash kayak begitu, saudara kandung nggak akan dapat. Karena dia, Pak Wendy punya anak yang ditinggalkan. Nah, ketika Pak Wendy tidak punya anak, saudara kandung dia dapat. Ya, di situ. Oleh karena itu kita nggak bisa membagi harta waris sebelum adanya kematian. Kalau mau dibagi, dipermisalkan tadi begitu. Kita bikin permisalan pembagian waris dengan keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, gitu. Maka kesimpulan saya, jujur, saya betul-betul memberi keyakinan dari seluruh persoalan waris, itu jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, mau model keluarga bagaimanapun sudah dijawab dalam Al-Quran itu. Makanya butuh banyak latihan, butuh banyak praktek. Karena kita punya ngerti betul gaya selingkungnya, bagaimana persoalan-persoalan waris itu. Nah itulah ya. Jadi kalau misalnya nanti di Pak Wendy tadi contoh misalnya tidak ada anak ya karena belum menikah, contoh misalnya siapa yang dapat? Ya saudara kandung, dia dapat misalnya laki-laki. Kemudian ada ibu, ada bapak. Ya, itu bisa dilihat nanti di surah An-Nisa berkaitan dengan dia di ayat 12 dan dilengkapi 176 surah An-Nisa. Karena ini namanya waris kalalah, waris si mayit yang tidak meninggalkan keturunan. Nah, di situ siapa yang dapat? Saudara kandung, kemudian ibu, kemudian bapak. Ya, di sana. Ya, gitu ya. Jadi ketika punya anak beda lagi. Nah, di sana. Itu Mas Ilham ya, Pak Wendy ya sedikit. Insya Allah nanti kalau memang ada pertemuan lagi akan saya berikan materi bagaimana menghitung bagian waris. Nah, itu ya. Nanti diatur lagi waktunya kalau memang ada. Kita mulai belajar menghitung nanti. Yang lain, Mas? Ya. Ya. Kita ini ya, lanjutkan pertanyaannya Ustaz ya. Boleh. Oh, ini Pak Indra Iswara. Oh, salam kenal katanya. Ya, salam kenal juga Pak Indra Iswara. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman. Apakah harta warisan bisa diwasiatkan sebagian dari harta warisan oleh si pewaris? Baik, kalau kita mempelajari tentang wasiat itu diberikan kepada mereka yang tidak bagiannya ahli waris. Tujuannya sebenarnya apa sih? Agar mereka yang punya keterlibatan di dalam kehidupan si mayit itu tetap punya bagian, tetapi bukan bagian melalui instrumen waris itu di sana.
Ketika nanti ada wasiat, kemudian ada harta waris lagi, itu menjadi kecemburuan besar. Dan itu bisa menjadi persoalan itu. Ya, oleh karena itu biasanya itu sering muncul juga di dalam masalah pajak waris, masalah wasiat, masalah hibah. Maka harus diperjelas apa bedanya waris, wasiat, dan hibah. Itu harus ada kita perbedaan ini. Kapan mulai dibagi, bisa dilaksanakannya instrumen waris, hibah, dan wasiat. Waris dibagi setelah adanya kematian, hibah sebelum kematian, wasiat sebelum adanya kematian. Berapa besaran masalah waris? Waris besarannya sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran. Hibah tidak ada ketentuan, tapi tidak boleh melebihi ketentuan wasiat. Wasiat ketentuannya sepertiga dalam hadis Nabi, itu maksimal dari harta. Nah gitu. Kemudian diberikan kepada siapa? Wasiat diberikan kepada ahli waris. Hibah diberikan kepada siapa saja, termasuk juga ahli waris, dibolehkan. Yang penting ada saksi. Wasiat diberikan kepada non ahli waris. Ya, itu dia. Dan harus ada saksi. Nah, itu harus kita bisa membedakan wasiat, waris, hibah. Itu di situ. Itu Mas Ilham ya. Ye. Baik Ustadz, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arya Robi Putra. Ustadz Dian, misalnya dulu nenek saya sudah bagi warisan sama rata, tapi beda bentuknya. Jadi ada yang dapat rumah, ada yang dapat tanah, seperti itu Ustadz. Kemudian selang 20 tahun harga tanah itu melonjak tinggi, sedangkan harga rumah itu merosot jatuh atau turun seperti itu. Setelah itu anak-anak nenek saya yang dapat warisan rumah itu tidak terima dan pengen diundi ulang biar adil seperti itu. Padahal kan dulu sudah dibagi rata. Ini bagaimana Ustaz? Ya, ini salah satu menjadi contoh dampak negatif dari mereka membagi waris sebelum kematian. Yang kedua, dampak bagi mereka membagi harta waris yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Itu dampaknya. Contoh yang ada di Gresik, saya berikan contoh nih ya. Ketika ada tebasan tanah atau jalan tol, itu kan tanah menjadi mahal. Dulu mereka berebut, saya di bagian depan yang dekat jalan, 0 jalan. Kalau 0 jalan kan dia tanahnya jadi mahal, tapi ternyata yang kena tebasan tol itu yang di dalam. Akhirnya apa? Yang dalam lebih mahal ketimbang yang depan. Nah, dia bilang, saya kalau gitu saya menuntut juga minta bagian juga. Nah, itu dia. Hati-hati. Disitulah Allah Maha Tahu. Rumusnya di setiap penutup ayat-ayat waris itu Allah tutup dengan Asmaul Husna. Hati-hati. Wallahu azizul hakim. Wah, itu luar biasa. Allah Maha bijaksana lagi Maha perkasa. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu kalimat-kalimat penutup itu. Allah benar-benar buka itu. Oleh karena itu, kalau kita mengerti betul struktur ayat-ayat waris, kita itu punya getaran. Ya Allah, betapa Allah ini mengenalkan dengan cara yang seperti ini. Tapi kita nggak pernah mengenal Al-Quran secara baik, itu kelemahan kita. Oleh karena itu PR-nya banyak banget ini. Ya memang kajian-kajian tafsir juga harus membantu diri kita lebih dalam lagi untuk bagaimana menghidupkan ayat-ayat Allah secara baik. Maka butuh kajian memang. Kajian tafsirnya harus jalan, Al-Qur'annya jalan ya. Tapi bismillah lah, kita bisa belajar dari pelan-pelan, tidak ada yang terlambat ya di dalam kehidupan ini. Bismillah. Kita kalau punya niat pasti akan ada jalan untuk kita terus belajar ya. Jangan menyerah ya. Tetapi bagi yang muda-muda pesan saya, mohon jangan abaikan ilmu-ilmu agama. Ya, khususnya tentang pendalaman bagaimana ilmu-ilmu waris ya, ilmu zakat, infak, sodako, wakaf, itu dikaji secara baik. Sekarang wakaf itu sudah menjadi kajian internasional itu. Zakat sudah menjadi kajian internasional. Waris sudah mulai dikenal sekarang. Kajian-kajian waris sudah mulai disentuh sekarang, mulai di kajian akademik. Mulai diramaikan sekarang. Ya, itu Mas Ilham. Oke Ustadz, baik.
Ini pertanyaan terakhir nih Ustadz, insya Allah. Nanti bagi para peserta yang memang belum berkesempatan bisa langsung WA DSM dan kami berikan nomornya Ustadz Dian. Pertanyaan terakhir dari Marwah Zakiyah. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, ada salah satu teman saya yang bertanya mengenai si mayit suami Melian yang ahli warisnya anak laki-laki, istri yang dilian, dan anak yang dilian. Ini maksudnya apa ya? Mungkin Bu atau Pak Marwah Zakiyah ini bisa membuka audionya dan menjelaskan pertanyaan ini maksudnya apa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Misalnya, Jadi gini, Ustadz, seling berapa lama itu ada teman saya itu yang bertanya mengenai si mayit, Ustadz. Mengenai harta warisan. Namun di sini si pewarisnya ini berkedudukan sebagai suami. Istilahnya dari teman saya itu suami Melian. Nah, selain itu si suami yang udah meninggal ini mempunyai ahli waris anak laki-laki, istri yang dilian, dan anak dilian itu. Nah, namun yang menjadi kebingungan saya itu maksud dari istilah dilian sama Melian ini apakah ada Ustadz di istilah waris begitu, Ustadz? Yang jelas ini tidak ada istilah khusus ya tentang masalah lian, dilian itu. Marwah dapat dari mana istilah itu ya? Itu perlu diperjelas. Ya, Ustadz, dari salah satu teman saya yang tanya, Ustadz, teman kampus. Enggak, intinya itu apakah istilah adat atau itu istilah setempat? Itu yang perlu diperjelas. Karena misal contoh, apakah itu istri, kalau istri misalnya istri sah atau anak tadi, apa anak bawaan, itu kayak begitu. Harus diperjelas, maka perlu ada verifikasi dulu terhadap ahli waris. Itu ke sana Mbak Marwah, cara untuk menyelesaikannya. Oh iya. Ya. Mbak Marwah mungkin ini ya, bisa ditanyakan dulu dilian dan Melian ini apa? Oh iya. Bisa ini ya, ditanyakan ulang ke Dian di sesi mungkin insya Allah ada sesi lanjutan atau memang kalau ya, WA ke DSM Center dan kami berikan WA saja. Baik Ustadz dan juga para peserta, itulah tadi kajian kita malam hari ini yang sungguh insya Allah manfaatnya luar biasa sekali Ustadz. Karena masalah warisan ini kan memang masalah yang sensitif seperti itu Ustadz ya. Semoga dengan penjelasan dari Ustadz Dian Berkah tadi bisa menambah wawasan kita terkait dengan warisan seperti itu. Amin. Sebelum kita mengakhiri, sekedar informasi kepada para peserta yang baik di Zoom maupun yang menyimak di siaran langsung Facebook, bahwa insya Allah DSM sedang mengadakan ini ya usaha untuk memberikan makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Insya Allah ada program sedekah nasi kotak seperti itu yang satu paketnya seharga 25.000 bisa ini bagi para peserta jika ingin mendukung gerakan kami bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Diponegoro nomor 218 Denpasar atau bisa menghubungi WA Center kami di 0812 3767 1819 atau bisa mengakses web kami DSM www.dompetsosial.id seperti itu. Baik, sebelum kita tutup Ustadz, mohon ada closing statement dan juga disambung dengan doa Ustadz agar lebih berkah. Amin, insya Allah. Baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah sambung silaturahim kita mengkaji waris untuk DSM Bali.
Bagi semua yang ikut, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk memahami hukum waris dan bisa menerapkannya kepada keluarga kita masing-masing dan bisa mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita yang paling dekat ya. Syukur bisa memberikan masyarakat di sekitar kita. Amin. Itu secara ilmuwan saya memahami betul betapa waris ini menjadi solusi untuk mempertahankan keluarga-keluarga muslim agar tetap memiliki harta ya. Karena kalau tidak demikian kemiskinan akan semakin meningkat yang disebabkan karena tidak mampu mendistribusikan dan mengelola harta ketika orang tua meninggal. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menjadi penggerak dan bisa menjadi teladan dalam hal persoalan harta waris ini. Saya kira itu Mas Ilham, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah betul-betul memberikan kesehatan kepada kita, terhindar dari wabah yang sekarang sedang terjadi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Izin saya pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan kedengkian di antara hati kami orang-orang yang beriman. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bila kami kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat kelak, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ijabahlah permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.